Shalom Aleichem. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Malam hari ini saudara saya akan menyampaikan satu materi yang saya beri tema fenomena apakah ini. Sekali lagi temanya adalah fenomena apakah ini. Pada tanggal 7 Mei 2022 yang lalu, saudara-saudara, di Cina dihebohkan dengan sebuah fenomena. Mungkin kalau saudara ngikutin berita, saudara akan tahu, di China itu ada fenomena langit merah, saudara. Ya, dari seluruh negeri itu merah semua, saudara-saudara. Saudara bisa lihat di YouTube, orang-orang pada nyoteng langit, dan bahkan banyak yang teriak-teriak karena ketakutan. Lalu ada juga yang memberitahu bahwa ini analisa yang kelihatan bodohnya, saudara. Sok menganalisa tapi kelihatan bodohnya. Dia bilang begini, oh ini fenomena langit merah kayak begini, itu karena dari lampu kapal katanya. Ini goblok terluar biasa, ya. Mana ada lampu kapal bisa menerangi seluruh kota? Nggak ada, saudara. Itu merah-merah membara, ya, seperti kebakaran itu. Nah, saudara yang terkasih, dan kalau orang menganalisa bahwa itu dari lampu kapal, berarti tiap malam dong. Karena kapal kan tiap malam ada lampunya. Ya enggak, saudara-saudara? Jadi kadang orang kalau merasa seorang ilmuwan, kalau ditanya, kalau enggak ngasih jawab kelihatan bodohnya. Tapi nek dijawab salah kelihatan super bodohnya, saudara. Seperti waktu yang lalu ada fenomena orang yang perutnya ada gelasnya, masih ingat? Saya pernah cerita, ada orang yang menganalisa, itu bukan satet, tapi itu dimasukkan dari dubur katanya. Ini ngawur, saudara-saudara. Mana ada seperti itu. Tapi ya itulah, kalau ilmuwan tidak ngomong, kayaknya kelihatan bodohnya ya. Karena itu nggak bisa dilogikakan, saudara-saudara. Mosok gelas kok ada di dalam perut orang, emangnya makan gelas? Ya, nah itu kan karena dimasukkan dengan kekuatan energi. Ya, kita sering melihat fenomena-fenomena yang aneh. Bahkan ada juga awan hitam yang bergelombang. Bahkan beberapa waktu yang lalu dihebohkan bahwa di langit itu ada seperti naga yang sedang terbang, saudara. Kemudian saya melihat lagi fenomena aneh, yaitu ada pasir penghisap manusia. Kalau itu saya sudah sering lihat ya, kalau di film itu kelihatannya padang pasir, tapi kalau nginjeknya salah, itu bisa masuk, saudara-saudara. Kemudian beberapa waktu yang lalu ada fenomena aneh juga di Kota Magelang, yaitu hujan es, ya, yang katanya esnya segede bola pingpong. Saya sih tidak tahu, saudara. Ya, wong saya ada di atas, di dalam kamar, jadi saya nggak tahu. Cuma orang aja pada heboh, ya, pada nunjukin esnya, saudara. Itu fenomena aneh. Tapi kalau saya tidak terkejut, saya juga tidak takut, karena saya tahu bahwa itu adalah ulah dari ya mereka lah, ya nanti saya sebut di take down lagi, saudara. Ya triple six lah, ya saudara-saudara. Itu yang dikenal dengan Blue Beam Project.
saya pernah menyampaikannya. Ya, jadi banyak orang yang tidak paham. Jadi Bluebeam Project ini fenomena yang kelihatan nyata di depan mata, sebetulnya itu adalah fiksi. Nah, kalau kita lihat fenomena yang ada di langit, ternyata mereka itu bisa bikin bukan cuma naga, tetapi gambar-gambar Bunda Maria waktu sedang mengangkat tangan gini, wah, orang-orang pada teriak-teriak, pada memuja. Wah, nggak tahu dah. Ya. Kemudian juga bisa memunculkan gambar Yesua, macam-macam, saudara-saudara. Benar-benar ini. Kenapa ini bisa terjadi? Karena saya tahu bahwa waktu kedatangan Tuhan itu sudah sangat dekat. Jadi setan dengan berbagai macam cara, dia sedang mengeluarkan kekuatannya yang terakhir. Karena waktunya sudah tidak lama lagi. Saya menghimbau kepada saudara sekalian, agar kita tetap teguh di dalam iman, karena poin kita itu hanya sampai rapture. Setelah rapture percuma saudara tidak mungkin pergi ke kehilat, nggak ada artinya. Karena dunia ini tidak ada Tuhan, saudara-saudara. Jadi kehilat itu bubar pada waktu nanti rapture, selesai semua. Kembalinya Roh Kudus berarti zaman Roh Kudus berakhir, dengan kembalinya pula kita menyongsong Tuhan di awan-awan yang permai. Kondisi keadaan seperti sekarang itu sangat jelas bahwa Yesua pasti datang lebih cepat dari yang bisa kita pikirkan. Nah, saudara yang terkasih, kalau kita melihat fenomena-fenomena dalam dunia fisik, kan kelihatan aneh ya. Ternyata di dalam dunia rohani pun banyak fenomena yang aneh, saudara-saudara. Jadi saya mengambil sebuah kalimat untuk tema malam ini, fenomena apakah itu? Nah, saya sudah cerita tentang fenomena-fenomena yang ada di alam semesta ini, yang kelihatannya aneh. Ya saya ambil contoh lah seperti Magelang saja sampai hujan es itu aneh, saudara, nggak masuk akal. Ya, dan saya tahu itu pasti ulah mereka. Ya, karena mereka mampu ngotak-ngatik cuaca, saudara. Tetapi saya perlu ceritakan beberapa fenomena dalam dunia kerohanian yang tidak kalah unik, saudara-saudara. Saya menemukan ada banyak sekali. Yang pertama, pernahkah saudara merenung kenapa semua agama tokohnya tidak pernah ganti nama dan sesuai dengan nama dari negara asalnya? Misal, saudara mengenal kata Kuan Im, Kuan Kong, Kuan Ping, itu dari negara mana? Dari Cina. Sekarang berubah nggak nama itu? Tidak. Kok nggak berubah ya saudara-saudara ya? Kemudian saudara lihat juga kata Buddha Gautama. Dari mana itu? Dari India. Berubah nggak namanya? Tidak. Nggak berubah. Kemudian Joyoboyo. Berubah nggak? Tidak. Padahal boyo bisa diganti buaya. Iya toh? Tapi kok nggak ada yang ngomong buaya yang jaya? Iya toh? Nggak diterjemahkan juga, saudara. Joyoboyo ya dari dulu sampai sekarang masih tetap ada. Dari mana itu? Dari mana? Dari Indonesia lah pokoknya. Iya, dari mana? Kediri? Saya nggak tahu. Tapi yang saya tahu itu Indonesia aja, karena saya ngutip dari negaranya, saudara. Kemudian Jupiter, Saturnalia, dari mana itu? Dari Yunani, ya. Kemudian Amaterasu, dari mana?
dari Jepang, ya. Kemudian Opung Mulajadina Bolon dari mana? Dari Batak. Sampai sekarang nggak berubah juga ya ternyata nama itu ya. Tapi fenomena aneh sedang terjadi. Tuhannya orang Israel berubah nama, saudara. Jadi nama Arab dan Yunani. Ya, iya. Aneh bukan? Ini aneh fenomena ini, saudara. Maka saya itu merenungkan apa ya kalau dunia alam fisik saja ada fenomena aneh. Oh, ternyata dalam iman kita juga ada fenomena aneh. Padahal tadi saya menyebut nama-nama, nggak ada yang berubah. Contoh yang lebih dekat lah kalau sama-sama satu rumpun, ya dari Arab kata Muhammad. Berubah enggak? Tidak. Kemudian ada lagi nama Salahuddin Al-Ayyubi. Berubah enggak? Enggak berubah juga. Umar bin Khattab. Berubah? Tidak. Enggak pernah tuh ganti nama. Tapi sekali lagi Tuhannya orang Israel berubah, saudara. Aneh bukan? Ini yang saya bilang fenomena yang aneh. Bisa menjadi nama Arab dan Yunani. Saya waktu yang lalu sempat memberi penerangan tentang sebuah ilustrasi seorang kepala suku Batak yang sangat baik hati. Namanya siapa? Bapak Sinaga. Lah orang saja dengerin itu masih nggak mudeng, saudara, bingung saya. Kayak seperti ada selubung yang menutup matanya, saudara. Itu betul-betul ngeri loh. Ya, masa sih ilustrasi yang gampang seperti itu saja tidak bisa, saudara-saudara. Tidak mampu memahami. Bahkan orang ini titelnya panjang loh. Ada STH, MA, MTH, depannya DR. Nggak ngerti, saudara. Aneh bukan? Maka saya katakan ini nggak main-main loh. Ini fenomena ini luar biasa ngeri, saudara. Bahkan saya melihat ada salah satu artikel, tulisannya begini. Nama-nama Jehovah. Jadi kalau nama-nama Jehovah itu berarti namanya banyak. Dia bilang, oh iya, ada Jehovah Jireh, ada Jehovah Rafa, katanya itu nama. Saya katakan namanya itu Yahweh, satu. Nah kalau belakangnya ada Yireh, Rafa, itu bukan nama, tapi gelar atau julukan. Misal saya Lukas Sutrisno, saya di sini julukannya sebagai gembala. Lah nek saya jualan bakso, jadinya apa? Tukang bakso. Lah kalau saya jualan sate, tukang sate, saudara. Itu julukan. Kenapa disebut dengan nama Yahweh Yireh? Karena dia yang menyediakan. Itu kan ada beberapa, saya sampaikan ya, mumpung saya ingat, saudara ya. Mumpung kita sedang membahas ini supaya saudara bisa paham ya. Yahweh Yireh artinya Yahweh menyediakan. Kita beresi 22 ayat 14. Kemudian yang kedua yaitu Yahweh Rafa. Artinya adalah Yahweh yang menyembuhkan. Shemot atau Keluaran pasal 15 ayat 26. Kemudian ada lagi Yahweh Nisi, artinya Yahweh panji-panjiku. Itu di kitab Shemot pasal 17 ayat 15. Sekarang yang keempat, Yahweh Maged Makades, artinya Yahweh yang kudus.
Shemot 31 ayat 13. Sekarang yang kelima. Yahweh Shalom. Artinya Yahweh damai sejahtera. Yaitu di kitab Shoftim atau kitab Hakim-Hakim pasal 6 ayat 24. Kemudian yang berikutnya adalah Yahweh Sebaot. Artinya Yahweh semesta alam. 1 Samuel 1 ayat yang ketiga. Yahweh Elyon, artinya Yahweh yang maha tinggi. Tehillim atau Mazmur 7 ayat 17. Kemudian Yahweh Roi, artinya Yahweh gembalaku, ya. Kitab Tehillim atau Mazmur 23 ayat yang pertama. Yahweh Hosenu, artinya Yahweh penciptaku. Di Tehillim pasal 95 ayat 6. Yahweh Sitkenu, artinya Yahweh kebenaranku. Yeremia 23 ayat yang ke-6. Dan yang terakhir Yahweh Syamah, artinya Yahweh yang maha hadir. Itu di Yehezkiel pasal 48 ayat 35. Jadi namanya apa saudara? Satu Yahweh tetap. Cuman belakangnya itu adalah julukan-julukannya. Jadi seharusnya itu jangan nama-nama Yahweh, tetapi gelar dari Yahweh. Itu baru benar. Ya, Bapak Ibu. Jadi, ayolah kita buka mata kita bagi saudara-saudara yang ada di berbagai belahan dunia manapun. Kalau jemaat Aleph tahu, mereka sudah hafal. Tapi kalau jemaat yang ada di luar sana, mereka pasti belum tahu. Fenomena ini sangat unik, saudara. Tuhannya orang Israel. Keselamatan datang dari orang Yehudi. Tapi namanya Arab dan Yunani. Ini ngawur, saudara. Tapi nek dibilang ngawur, orang gelem. Ya, padahal ini kan jelas-jelas dipikir secara pikiran nalar saja, nggak masuk, saudara. Ya. Nah, sekarang kita akan lihat fenomena yang lain lagi. Yang kedua, yaitu pemahaman baru ini menimbulkan aniaya mental yang sangat hebat, melebihi aniaya yang dialami Rabi Shaul atau Rasul Paulus. Kalau Paulus dan zaman Maaseslihim atau Kisah Para Rasul, banyak orang yang mati karena iman sebagai martir untuk mempertahankan kebenaran. Tetapi saudara, saat ini banyak orang yang tahu kebenaran tetapi menjadi ketakutan. Tapi kalau ngomong takut itu kayaknya kurang nyaman di telinga, ya. Jadi dikemas lebih menarik supaya kelihatan bagus. Yaitu apa? Pakailah hikmat akal budi. Ya, itu kalau penginjilan pakai Yahweh Yesua mereka nggak kenal katanya. Nah, saya selalu jawab, kalau nggak kenal ya dikenalkan. Kan begitu, saudara. Bukannya kita memperkenalkan yang salah. Justru kita memperkenalkan yang benar supaya mereka kenal. Gitu. Bahkan demi untuk amannya sepiring nasi, ikut-ikutan menghujat, menganggap pengagung Bapak Yahweh ini sebagai sekte. Sekte sesat. Tetapi fenomena aneh terjadi. Mereka menolak nama Yahweh, tetapi mereka berkata haleluya. Fenomena aneh bukan? Ya. Jadi fenomena ini bukan cuma terjadi di alam, ya, bukan terjadi di langit,
Tetapi dalam dunia iman kita pun ada fenomena yang aneh. Seperti ada sesuatu selubung yang menutup mata mereka, ibarat orang buta nuntun orang buta. Pernah nggak saudara lihat orang buta nuntun orang buta? Ya, itu di internet ada loh, saudara. Pergi ke Google search engine ya, kemudian ketik orang buta nuntun orang buta. Taruh di tab gambar, nanti kan lucu. Yang depannya buta, yang belakang juga ikut-ikut buta. Jebur bareng saudara. Ya, ini luar biasa loh fenomena ini, nggak main-main saudara-saudara. Mungkin saudara masih ingat ya, ketika murid-murid Yesua sedang berjalan menuju ke Emmaus. Mereka jalan bareng Yesua loh. Nggak sendirian. Kok nggak ngerti, saudara? Nggak tahu. Saya lalu mikir, wah jangan-jangan kita juga begitu kali ya. Kita berjalan bersama Tuhan, Yesua, tapi kita nggak tahu, saudara. Sehingga karena ketidaktahuan kita melakukan banyak hal yang salah. Coba bayangkan. Mereka percaya kalau Yesua itu orang Ibrani, tapi namanya kok Yunani. Tanggal lahirnya salah, tanggal kematiannya juga salah. Padahal jelas-jelas ada dalam kitab suci. Fenomena apakah ini? Nah, kan sama toh seperti temanya. Para pemimpin gereja, bahkan sekarang ada fenomena lagi. Pemimpin-pemimpin gereja yang katanya pendetanya disebut pendeta besar, bukan besar badannya saja, tapi jemaatnya banyak. Sekarang main-main politik, saudara. Sekarang lagi rame ya. Katanya, wah ini gubernur ini luar biasa ya, baik hati katanya. Loh kalau memang baik hati, misalkan dia tanya sama saya bilang selesaikan dulu itu orang yang tidak bisa bangun gereja. Itu baru benar. Betul nggak Bapak Ibu? Lawang yang dirangkul kok yang jemaatnya banyak. Ayo, ada apa di balik semua itu? Nah, begitulah kira-kira saudara. Kalau memang dia membela, ya belani yang sedang teraniaya. Jangan orang yang nyaman malah dibelani. Lalu apa yang dicari? Kalau begitu jawabannya, think fast. Berpikirlah cepat. Apa kira-kira? Saudara pasti ngerti. Ya. Fenomena yang lain lagi. Pemimpin umat bukan yang ngajari iman kepada jemaat, malah jadi pendukung 666. Fenomena apakah ini? Bahkan gereja menolak jemaat hadir jikalau tidak menerima tanda bilangan binatang itu. Fenomena apa ini kira-kira saudara? Betul-betul luar biasa. Saya ketika merenungkan masalah fenomena ini, ngeri loh saudara. Pantas ada anak-anak kecil yang mendapat penglihatan, mereka berkata waktu rapture nanti sangat-sangat sedikit. Saudara ingat saja zaman Noah, saudara. Noah itu yang selamat cuma 8 orang. Bayangin 8 orang loh. Waktu Noah memberitakan kebenaran, nggak tanggung-tanggung 120 tahun dia memberitakan. Saya yakin orang-orang pada masa itu pasti akan ngomong, emangnya lu doang yang akan selamat? Emangnya lu doang yang akan masuk surga? Kalau seperti itu, saudara ditanya jawabnya apa? Iya, memang. Berarti kami nggak selamat. Sesuai firman, tidak.
Harus gas, saudara. Jangan jadi bunglon. Bunglon itu kalau berdiri di tempat putih jadi putih. Berdiri di tempat hitam jadi hitam. Berdiri di tempat merah jadi merah. Alias mencela, mencele, saudara. Ini fenomena betul-betul mengerikan, saudara. Saya kalau enggak tedeng aling-aling, saudara. Suka ya syukur, tidak suka ya enggak masalah. Ya. Saya sebagai anak-anak Bapak Yahweh, saya menyadari bahwa ini masanya kita mengambil sebuah pilihan yang tepat. Salah kita milih, binasa kita. Ya. Jadi para pemimpin umat gereja berteriak-teriak iman, iman, iman. Tapi orang yang tidak punya tanda bilangan disuruh keluar, diusir. Loh, kalau saya jadi jemaat di situ, saya orang pertama yang ngacungnya tinggi, saudara. Bahkan tak tarik sisan sing dhuwur sisan. Ya. Kenapa? Karena tanda bahwa pendeta itu tidak punya iman. Saya bahkan merasa lucu kalau melihat orang khotbah tutupi cangkeme, wasangi akrilik sisan, ya. Lalu kalau begitu di mana imannya? Ayo kita main logika. Apakah dengan ditutup mulut itu kita tidak bisa kena virus kalau memang betul ada virus? Bisa, Anda pegang duit kok. Betul enggak? Kecuali nek tangannya juga diselubungi juga. Ya, 24 jam terus menerus. Coba lakukan itu. Bosok tangannya, saudara. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mesti mengerti mana yang ini tidak boleh, mana yang boleh. Jangan nyebarin ketakutan di mana-mana. Disebar luaskan ketakutan. Jemaat itu jangan ditakut-takuti. Saya selalu mengatakan, percayalah, selama saudara yakin perlindungan Bapa Yahweh, saudara aman sampai Tuhan Yesus datang. Dan saya bersyukur kalau saat ini banyak orang-orang yang mulai melihat channel saya. Gara-gara ndak boleh ibadah, pada lihat akhirnya mereka menemukan kebenaran. Haleluya. Setan berulah, Tuhan tinggal menerima jiwa-jiwa yang disingkirkan, saudara. Dan itu yang Tuhan mau. Sekarang saya tunjukkan fenomena yang ketiga. Beberapa waktu yang lalu, ini saya bicara para pendeta, saudara. Kalau ngomongin pendeta kan nggak masalah, ya kan? Jadi jangan ketakutan karena pendetanya itu merasa benar, saudara. Dulu pernah ada fenomena, yaitu apa? Mengutuk Israel demi toleransi. Luar biasa, saudara. Saya diajarkan oleh Yeshua HaMashiach untuk mulut saya tidak boleh mengutuk. Tapi saya harus memberkati. Memberkati Israel harus, karena firman Tuhan menyuruh. Memberkati Palestina harus, saudara. Saudara tahu Palestina itu saudara pikir Islam semua? Enggak. Palestina itu banyak Kristennya, saudara. Memang yang ditonjolkan Muslim, Islam, betul. Tapi Kristennya sangat banyak di Palestina. Di Mesir juga. Ya, Kristennya Kristen Koptik memang. Tapi itu banyak Kristennya. Seperti di Ukraina, itu juga banyak Kristen. Orang-orang Yahudinya juga banyak di situ. Jadi jangan karena ulah 1-2 gelintir manusia,
lalu dijerambah uyah. Kita kutukin Israel. Firman Tuhan katakan, berani ngutuk Israel, terkena kutuk. Kita diajar untuk memberkati, bahkan musuh-musuh kita pun kita doakan. Itu ajaran Yeshua, saudara. Jadi kalau saya disuruh ngutuk Israel, tidak. Saya akan memberkati, malah iya. Kalau saya disuruh mendoakan Palestina, saya doakan. Karena mulut saya dididik oleh Tuhan untuk tidak boleh mengucapkan kata-kata kutuk. Karena Palestina itu juga manusia yang perlu mendapatkan dukungan doa supaya hidup mereka sejahtera. Sebetulnya kalau saudara lihat Palestina dengan Israel ribut itu apakah ribut soal agama? Tidak. Saya bolak-balik ke Israel, saya tanya sama mereka, nggak ngerti. Agama mereka dan agama Palestina itu juga mereka berangkulan kok. Itu kan keributan politik, saudara. Cuman dikemas dengan kemasan agama. Kita yang nggak ngerti ikut-ikutan, ya. Ngutukin Israel. Emang lu siapa berani ngutuk, saudara? Kita diajarkan oleh Yeshua untuk memberkati. Dan firman Tuhan katakan, siapa yang memberkati akan diberkati. Siapa yang mengutuk akan terkena kutuk. Fenomena ini sungguh aneh, saudara. Kemudian saya tunjukkan fenomena aneh juga. Ketika seseorang khotbah, kemudian dicampur dengan bahasa Inggris, orang manggut-manggut, wah hebat ini bahasa Inggrisnya. Tapi begitu dikeluarkan teks bahasa Ibrani, orang ngomong apa? Wah mau diyehudikan. Lucu ya saudara? Ketika di bahasa Inggris kok tidak ngomong mau di Inggris kan? Mau di Amerika kan, mau dibulekan, ya toh. Tetapi kenapa ketika menyebut teks bahasa Ibrani, orang sudah langsung berkomentar. Saya ngomong begini karena apa? Karena saya pernah ngalami, saudara. Saya pernah ngutip ayat firman Tuhan. Saya katakan, Yeshua berkata, Yeshua say, I am the way, the truth, and the life. No one come to the Father except through me. Orang manggut-manggut. Begitu saya bilang, Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam. Wah, di Yahudikan. Lucu ya, saudara? Lucu banget, saudara. Ini fenomena aneh yang sedang terjadi. Padahal iman kita akarnya dari Ibrani. Tapi begitu disorotkan ke Ibrani, jangan jadi Yehudi ya, lucu saudara, aneh. Makanya saya kumpulin nih fenomena-fenomena aneh ini, saya bagikan untuk saudara. Kemudian saya bahkan mengatakan, orang Israel pun yang katanya pandainya tidak ada yang nandingi, dia kepleset juga loh. Nyebut Yod He Waw He, bunyinya Adonai. Ya saudara-saudara. Padahal Adonai itu Alef Dalet Nun Yod. Tapi YHWH Yod He Waw He jadi Adonai. Lucu. Oh tidak boleh. Karena itu terlalu kudus. Saya akan tanya, sing larang siapa? Tolong tunjukkan ayatnya di mana. Kalau saya lebih condong untuk berpegang pada ayat ketimbang apa kata orang Yahudi. Ya. Loh ayatnya ngomong hodulah Yahweh kirobismo, bersyukurlah kepada Yahweh, panggillah namanya. Disuruh manggil, kok malah menghapus. Lah yang saya pegang itu ayat apa banyaknya orang Yahudi, saudara. Tapi kan orang Yahudi kan itu sumbernya dari sono. Oke, tak pegang saja kata-kata itu.
Berarti ketika Yahudi menolak Yesua, Anda menolak Yesua tidak? Harus fair dong. Ya Bapak Ibu, maksud nggak yang saya katakan? Yesua kan ditolak oleh orang Yahudi. Kenapa orang-orang yang katanya ikut Yahudi kok tidak mau menolak Yesua? Nah itu kan lucu saudara-saudara. Padahal tidak ada satu ayat pun yang menyuruh mengganti. Tetapi nama Yahweh bisa berganti. Setan itu tidak suka, bahkan dia melalui ahli Torah menyuruh Pontius Pilatus mengganti prasasti yang ada di atas salib Yesua. Karena yang ada di sana kan ada 3 bahasa ya, bahasa Latin, bahasa Ibrani dan Yunani. Orang taunya Inri. Padahal itu kan Inri kan singkatan Yesus Nazarenus Rex Iudaeorum. Itu singkatannya Inri. Bahasa Ibrani Yeshua Hanasrit wa Melech HaYehudim. Diambil huruf depannya saja jadi YHWH. Ahli Taurat dan orang Parisi ngerti betul itu. Makanya dia suruh Pontius Pilatus mengatakan, akulah raja orang Yahudi. Bukan inilah raja orang Yahudi. Karena kalau akulah jadi berubah hurufnya, saudara. Lalu pertanyaannya, apakah itu sebuah kebetulan Pontius Pilatus menulis seperti itu? Saya yakin tidak, itu pasti ada rekayasa dari dunia alam supranatural. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, ada seorang yang bernama Kenneth Solder. Dalam bukunya yang berjudul Everything Works Religions Book mengatakan bahwa pada tahun 2010 ada 4.200 agama. Ini membuktikan adanya intervensi dari dunia alam roh untuk merebut manusia dari keselamatan. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Munculnya agama itu kan karena ada intervensi dari dunia alam roh. Orang dapat penglihatan, ketemu malaikat misalnya. Atau ketemu sosok yang ngaku-ngaku Tuhan, bisa nggak? Bisa saja, saudara. Jadi kalau kita bisa percaya kepada Bapa Yahweh, itu suatu anugerah yang sangat besar. Tetapi saudara, jangan kita nyaman, merasa nyaman. Tidak. Begitu kita terima Bapa Yahweh, setan berkata, yoh kowe engko tak tunggu kowe tibone kapan. Ditunggu dia, kapan dia jatuh. Atau kapan dia bisa dijatuhkan. Jadi sekalipun kita sudah menerima Bapa Yahweh, masih belum aman kalau kita tidak jaga diri. Kita harus waspada, kita harus berjaga-jaga. Karena saat ini pengajaran di luar sana begitu banyak sekali. Lalu sekarang, bagaimana cara setan menjatuhkan orang yang sudah menerima Bapa Yahweh, sehingga keselamatan mereka bisa terlepas? Saya menemukan beberapa hal. Yang pertama adalah perkawinan yang tidak seiman. Melalui perkawinan banyak sekali kita melihat orang-orang yang melepaskan nama Yahweh demi kekasih yang dia cintai. Dia pikir sudahlah, atau bahkan ada yang menggunakan pola gini, saya akan tarik dulu dia, biarin saya ngalah duluan. Nanti kalau sudah dia jadi istri saya, baru saya akan tarik dia. Saya bilang, keliru, Anda sama saja menjual Tuhan. Dan orang-orang yang seperti ini, orang yang egois. Dia bahkan juga tidak pernah mikir kalau sekali waktu mati, pas dalam keadaan dia menyangkal,
Bagaimana itu, saudara? Inilah cara setan akan menyeret kembali manusia. Begitu juga orang yang sudah percaya kepada Bapa Yahweh. Dia belajar kepada orang Yahudi tetapi tidak menggunakan pedoman kitab suci. Dia bisa menyangkal Yeshua HaMashiach. Sudah banyak korbannya. Orang-orang yang menyangkal Yeshua HaMashiach. Padahal kita tidak mungkin selamat tanpa ada darah yang dipakai untuk membayar. Konsep perjanjian lama harus ada penumpahan darah, yaitu dengan binatang. Tetapi untuk keselamatan seluruh dunia, Yeshua sendiri turun ke dalam dunia ini, dia harus korbankan nyawanya untuk keselamatan kita. Jadi kita ini sudah dipastikan mendapatkan keselamatan. Ada orang yang sudah percaya kepada Bapa Yahweh, tapi demi amannya, dia tidak lagi memanggil nama Bapa, tapi manggil dua nama asing yang bukan dari Israel. Alasannya macam-macam. Ya. Kemudian yang kedua, apa yang membuat manusia bisa jatuh dan hancur imannya? Yaitu pertengkaran dalam pertemanan. Saling mencurigai, saling membenci, saling kepahitan. Dan kalau saudara masih memiliki hati yang seperti itu, maaf, Anda tidak mungkin selamat. Karena itu bukanlah watak Tuhan. Kalau watak Tuhan itu adalah kasih. Amin, Bapak Ibu. Ya, jadi kalau saudara sekarang ada rasa pahit, ada kedengkian, ada kecemburuan, ada iri hati, perbaiki dulu. Karena ketika rapture, maka sifat itu yang akan ganduli saudara. Karena itu sifatnya grounding saudara. Beresin. Enggak usah gengsi, saudara. Orang-orang yang mempertahankan gengsi tidak mungkin selamat. Sakai atau Sakeus berani menanggalkan gengsinya. Sekalipun dia tahu dia bisa diolok-olok oleh orang sok rohani. Kepala dirjen pajak kok naik pohon. Dan itu baru sekali itu. Dia tanggalkan gengsinya. Kalau zaman sekarang bayangin aja. Dirjen pajak naik pohon, pasti akan dipermalukan habis. Tapi Sakai atau Sakeus tidak peduli. Orang mau ngomong apa, yang penting dia ketemu Yeshua. Saudara yang terkasih, mari kita akan belajar untuk kita mengkoreksi hati kita masing-masing. Benarkah ada fenomena aneh di dalam diri saya? Karena ini salah satu cara untuk menggulingkan iman kita. Dan saya kemarin, beberapa hari yang lalu, saya sudah sampaikan, ada dosa yang daya rusaknya melebihi dosa perzinahan. Apa itu, masih ingat? Gosip, saudara. Gosip nyinyir, itu dosa yang daya perusaknya melebihi dosa perzinahan. Daya rusaknya melebihi pencurian. Oleh karena itu, saudara yang terkasih, mari kita melihat pertengkaran, kecurigaan, ya, dan kedengkian, rasa pahit hati, nyinyir, itu berbahaya. Coba lihat kembali Facebook Anda atau medsos Anda. Kalau masih ternyata ingat, oh aku pernah seperti itu, hapus. Supaya alam roh itu dibatalkan.
Kemudian yang berikutnya, yaitu kekecewaan. Misalnya saudara kecewa melihat pemimpin sampai masuk penjara misalnya. Kalau saya sih nggak pusing saudara. Beberapa waktu yang lalu kan kita melihat ya, diekspos besar-besaran seorang pendeta yang mencabuli anak didiknya, ya, sampai dia berapa puluh tahun itu. Akhirnya terungkap dan sekarang di penjara. Banyak orang yang kecewa mundur dari Tuhan. Kenapa mesti mundur? Kalau saya nggak pusing, keselamatan sifatnya pribadi, lepas pribadi kok. Ya kan? Jadi kalau kita sudah mantap, kita tidak mungkin bisa terpengaruh dengan sikap atau tindakan buruk seseorang. Sekali kita tetap yakin, kita tetap yakin. Kita harus ambil prinsip seperti Rabi Shaul katakan di dalam kitab Roma pasal 8 ayat 35. Dikatakan, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Hamasyah? Kesukaran? Atau kesulitan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Jadi pernyataan Rabi Shaul atau Rasul Paulus ini membuat kita termotivasi bahwa sekali kita pilih Tuhan Yeshua HaMashiach, tidak akan pernah bisa diubah dengan cara apapun. Kita harus semakin teguh, apalagi kita sudah ngerti nama aslinya siapa, hitungan angka gematrianya seperti apa, sangat jelas sekali. Kita hanya minta Tuhan beri saya kemampuan untuk saya tetap bisa bertahan dalam kebenaran sampai pada titik nafas yang penghabisan. Jadi kalau Paulus ngomong begini, sudah habis saudara-saudara. Artinya dia mau diapain aja nggak akan goyang imannya. Beda seperti orang-orang zaman sekarang. Baru nggak punya duit saja, wah sudah geresulah, sudah ngutukin Tuhan, ya, sudah meninggalkan Tuhan. Baru ada keributan rumah tangga, lari, dan bahkan kita melihat bagaimana kehidupan kita itu tidak merasa hidup itu berkenan di hadapan Bapa Yahweh. Jadi hari ini coba, jikalau ada kesulitan, tetaplah tinggal di dalam anugerah dan kasih Bapa. Saudaraku yang terkasih, apakah penganiayaan? Apakah kelaparan? Ternyata tidak. Berapa banyak kita lihat orang yang kelaparan tetapi bertahan, teraniaya juga bertahan. Saudara lihat bagaimana pada zaman Kisah Para Rasul, orang-orang diadu dengan singa, disiksa, disiram pakai aspal panas, digoreng, tetapi mereka tetap tidak menyangkal. Bahkan Yohanes yang mendapat penglihatan di Pulau Patmos, saya membaca autobiografinya, bahwa Yohanes ini digoreng saudara, sampai tubuhnya melepuh semua, sampai matanya buta. Tetapi yang buta hanya mata jasmaninya saja. Tetapi mata rohaninya terbuka, dan itulah kitab Gilyahna atau kitab Wahyu. Coba hari ini, saudara renungkan, apakah saudara ada dalam bahaya? Tidak usah takut, saudara. Itu yang ketiga. Sekarang yang keempat, orang bisa jatuh di dalam iman karena mengikuti channel yang ngaco, walaupun memanggil nama Bapak Yahweh, tapi sembarangan. Hati-hati saudara. Saya coba melihat ya,
ternyata orang yang mengikuti channel yang ngaco ini makin bertambah banyak. Wah, saya nggak habis pikir, saudara. Kok sampai bisa ya seperti itu? Kayak tertutup mata rohaninya. Sekarang kalau saya mengkritisi beberapa waktu yang lalu saja kan saudara sudah secara logika kan sudah kelihatan. Taman Eden adanya di Pulau Jawa. Ya, memang benar di Pulau Jawa kali, Gunung Tidar kali saudara. Ya. Harusnya saya komen gitu ya, waktu yang lalu. Oh benar nih, di Pulau Jawa. Tepatnya di Kota Magelang, di Gunung Tidar. Itu Taman Eden. Jadi saudara-saudara, kita lihat dari caranya saja sudah salah, kok masih ikutin saudara. Memberikan salam saja, Shalom Elohim. Mana ada Shalom Elohim? Enggak ada. Kalau salam ya Shalom Alaihim. Shalom Alaihim jawabannya wa alaihim Shalom. Bukan Shalom Elohim. Ya. Terus nyebutnya lagi Bapak Yesua. Mana ada saudara, murid-murid Yesua nggak pernah nyebut Yesua dengan Bapa. Yang nyebut Bapa itu ya Bapak Yahweh. Kalau Yesua itu ya Adonai, Rabi, ya kan? Moreh, itu panggilan Yesua. Jadi kalau seperti itu lalu sumbernya dari mana? Ngomongnya dari Roh Kudus. Masa Roh Kudus kok salah? Ngomongin Lukas Sutrisno penyembah Lucifer, kapan ya nyembah? Tempatnya juga di mana? Jemaat di sini semua tahu. Cuman yang ngeri kan jemaat yang di luar sono. Oh ternyata, wah ini parah saudara. Kemudian yang kelima, ini juga fenomena aneh saudara-saudara. Dalam perayaan 7 hari raya itu terjadi kesimpang siuran. Contoh, hari raya pertama itu hari raya apa? Pesah. Orang luar mengatakan Paskah. Lah kok jadi Jumat Agung? Begitu perayaan buah sulung nyebutnya Paskah, lah kan simpang siur saudara. Yang tidak ada jangan diadakan. Nah orang merayakan 7 hari raya dianggap sesat. Padahal mereka merayakan Paskah, perayaannya pun salah. Mereka mengenalnya cuma 2, hari raya Paskah dan Natal. Paling-paling orang aliran Pantekosta sedikit tahu, yaitu hari raya Pentakosta. Tapi kalau yang enggak, mereka enggak ngerti, hanya Paskah dan Natal. Natal pun salah. Apa ada Yesua lahir tanggal 25 Desember? Enggak ada, saudara. Apalagi 25 Desember itu bulan Ibraninya bulan Tevet. Itu bulan yang sangat dingin. Enggak mungkin ada penggembala domba-domba yang menggembalakan di musim dingin. Nah saudara, untuk melihat materi ini sudah ada di channel saya, tinggal ketik Lukas Sutrisno, kemudian belakangnya kapan Yesua lahir. Saudara akan ketemu di sana. Kemudian yang keenam, saudara-saudara. Yang keenam ini adalah penganiayaan. Baik penganiayaan secara fisik maupun penganiayaan secara mental. Penganiayaan secara fisik itu yang jelas saudara yang memanggil Bapak Yahweh dipecat, disuruh keluar, fasilitas gereja dirampas, tidak boleh. Itu penganiayaan secara fisik, katanya bicara kasih. Ya, jadi ini aneh saudara-saudara. Bahkan bukan cuman itu, tapi dimusuhi, disesat-sesatkan. Kalau cuma dikucilkan manusia sih nggak ngaruh. Ya. Rabi Shaul atau Rasul Paulus pernah berkata dalam 2 Korintus 11
ayat 24 sampai 28 dikatakan, dan orang-orang Yahudi aku telah menerima 5 kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku telah didera. 1 kali aku dilempari batu. 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalanan kerap kali ada dalam bahaya banjir, bahaya penyamun, bahaya dari bangsaku, bahaya dari bangsa-bangsa lain, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di laut, bahaya di antara saudara-saudara palsu. Dalam jerih payah dan kerja keras kerap kali ada dalam kewaspadaan. Dalam kelaparan dan kehausan kerap kali ada dalam puasa, dalam kedinginan dan ketelanjangan. Selain dari hal-hal yang di luar itu, masalahku sehari-hari adalah pemeliharaan atas semua kehilat. Dan kita lihat di sini bagaimana Rabi Shaul mengalami aniaya yang begitu hebat. Tapi dia tetap gigih, saudara. Kita belum sampai seperti itu ya. Tapi kadang orang dengan mudahnya mundur. Nah, saya akan kasih tahu yang terakhir, saudara-saudara. Sekarang ini kita harus waspada terhadap serangan hebat yang sedang dilancarkan dengan dalih teologi. Sehingga mereka menyebut para pengagung Bapak Yahweh menjadi Yahweisme. Saya juga mengatakan Allahisme, ya. Iya dong, mereka mengatakan Yahweisme ya, saya nyebutnya Allahisme, kan begitu. Ya. Jadi jangan curang. Nah, Bapak Ibu, saya katakan kita nggak usah takut dengan manusia. Firman Tuhan katakan di kitab Matius atau Matius 10 ayat 28 sampai 33 dikatakan demikian. Dan janganlah kamu takut terhadap mereka yang membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa untuk membunuh jiwa. Namun terlebih takutlah dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seasarion? Bahkan seekor pun dari mereka tidak akan jatuh ke dalam ke tanah tanpa Bapamu. Dan bahkan rambut kepalamu itu terhitung seluruhnya. Oleh karena itu janganlah kamu takut. Kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Jadi semua orang yang mengakui aku di hadapan manusia, aku juga akan mengakui dia di hadapan Bapakku yang di Samayim atau di sorga. Dan siapa saja yang menyangkal aku di hadapan manusia, aku juga akan menyangkal ia di hadapan Bapakku yang di sorga. Ini yang ngajari siapa, saudara? Halo, ini ucapannya siapa ini? Ucapannya Yesua loh. Dan saya percaya kalau Yesua yang ngomong, itu benar, saudara. Jadi kalau Yesua yang berbicara harus ekstra kita fokus betul, saudara. Makanya dia katakan, jangan kamu takut terhadap mereka yang membunuh tubuh. Itu artinya bicara tentang ancaman. Ya kan? Banyak orang yang menyerah karena diancam. Saya kalau renung-renungkan ya Bapak Ibu, ternyata latar belakang yang kasarnya luar biasa itu ada untungnya juga ternyata. Ya. Kalau saya mungkin dibesarkan dalam sebuah lingkup yang cuma duduk di belakang meja sambil nulis-nulis, mungkin saya jadi orang penakut, saudara. Tapi karena hidupnya dari dunia yang sangat keras, sehingga tidak peduli dengan ancaman. Oleh karena itu kita belajar seperti Yesua, jangan takut terhadap mereka yang membunuh tubuh, tapi tidak berkuasa untuk membunuh jiwa. Dipaksa memakai tanda 666, gemetar, ketakutan. Ingat, Bapak Yahweh itu Tuhan yang penuh kasih.
Dia ingin supaya kehidupan kita ini menjadi orang-orang yang berkenan di hadapannya. Bapak, Ibu, Saudara, coba kita renungkan sejenak tentang apa yang saya sampaikan malam ini tentang fenomena aneh. Fenomena apa ini yang sebetulnya sedang terjadi? Saya kalau merenungkan ini intinya cuma satu. Setan berusaha untuk menjatuhkan kita. Setan berusaha untuk nyeret kita sehingga kita keluar dari garis keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Termasuk orang yang belajar kepada orang Yahudi pun ternyata itu bahaya, saudara. Kita harus punya pegangan yang benar, yaitu kitab suci. Kalau kita yakinin kitab suci, saudara yakin gak ucapannya Yesua? Ya kalau yakin, tinggal lakukan. Jangan kita seperti banyak orang. Di gereja teriak-teriak, Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Ajaib. Tapi ternyata diancam ketakutan. Saudara. Jemaat dipaksa semua. Ketika terjadi sesuatu, angkat tangan semua. Saudara. Ini kan dunia kejahatan ini. Kita sebagai anak-anak Bapa Yahweh harus sadar. Ini waktu kedatangan Tuhan sudah sangat-sangat dekat. Jangan kita main-main. Malam ini doa saya selalu agar jemaat Bapa Yahweh yang ada di Keilat ini maupun yang ada di berbagai belahan dunia manapun, doa saya agar saudara tetap sejahtera. Saudara tetap ada dalam perlindungan Bapa Yahweh. Dan iman saudara tidak pernah goyah. Sekalipun kita tidak pernah ketemu, saya hanya katakan, memang saya tidak ketemu dengan saudara. Tapi sekali waktu kelak saya akan berjumpa dengan saudara. Di awan-awan yang permai, kita akan ketemu lagi di negeri cahaya. Tempat di mana tidak ada lagi penderitaan dan bahkan ratap tangis. Yang ada adalah sukacita di dalam anugerah dan kasih Bapa. Itu doa saya tiap hari. Dan saya percaya melalui kuasa Ruach HaKodes, Dia bergerak melindungi saudara sekalian. Bertekunlah di dalam iman sampai kematian. Sukses besar untuk saudara. Bapa Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu ya Bapa. Malam hari ini kami bersama-sama telah mendengarkan renungan firman. Kami melihat ada banyak sekali fenomena-fenomena aneh yang sedang terjadi. Dan kami ingin tetap tinggal dalam garis kebenaran firman-Mu. Sehingga kehidupan kami menjadi semakin berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, meteraikan firman ini di dalam hati umat-umat-Mu. Karena kami tahu keselamatan kami tidak boleh terlepas. Karena kami ingin hidup bersama dengan Engkau di negeri cahaya selama-lamanya. Terima kasih Bapa Yahweh, meteraikan firman ini di dalam hati umat-umat-Mu, di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Kami sudah berdoa. Semua berkata, amin. Haleluya. Kita akan dengar pengumuman. Shalom, berjumpa kembali dalam Aleph Tau Update News. Berikut pengumuman minggu ini. Info Hari Raya. Hadirilah Hari Raya yang ditetapkan Bapa Yahweh, Hari Raya Shavuot, yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 5 Juni 2022 pukul 5 sore dengan tema Roh Kudus memulihkan umatnya. Ibadah pagi digabung sore. Demikian pengumuman minggu ini. Sukses besar bagi saudara. Bapa Yahweh memberkati. Itulah pengumumannya. Sekarang saya akan bacakan ucapan terima kasih. Bersama ini saya Ibu Suminawati, istri dari almarhum Bapak Andi Krisnanto,
mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu Gembala Lukas Sutrisno, Divisi Sosial dan Kematian, Bapak dan Ibu Jemaat Kehilat Aleph Tau, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, atas segala perhatian dan kasih yang diberikan kepada suami saya ketika beliau dipanggil pulang oleh Bapak Yahweh dan sekarang sudah tenang di Syamaim. Kiranya Bapak Yahweh senantiasa memberkati dan membalas semua kebaikan Bapak Ibu terkasih. Amin. Hormat saya, Ibu Suminawati dan keluarga. Baik, Bapak Ibu, ini sudah saya bacakan. Kita akan akhiri kebaktian kita. Saya mengundang jemaat Tuhan kita bangkit berdiri, kita tutup dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh, selesai sudah ibadah kami pada malam ini dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Sebentar lagi anak-anakmu akan pulang ke rumah mereka masing-masing. Jaga, lindungi, peliharakan mereka sampai di rumah dengan selamat. Pertemukan kembali pada jam-jam ibadah mendatang di dalam ikatan tali kasih-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa syukur yang kami naikkan. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa. Mari kita angkat tangan kita, dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yevarechecha Yahweh, wa yishmereka. Yair Yahweh panau elika. Wihuneka. Yesa Yahweh panau eleka. Wa yashem lecha. Shalom. Baruk ata Bair, Ufaruk ata Besaleh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Baruk peripitne kau friatmat kau frifahem teka shikar ala pekawa esterotsonika. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Baruk tanah kau misyar teka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Baruk ata boboy, kau faruk ata beseteka, dan kau akan diberkati pada waktu kau masuk, dan kau akan diberkati pada waktu kau keluar. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam, besem Yeshua HaMashiach waruah hakodes kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Hashem Leka. Shalom, shalom. We Hashem Leka. Shalom, shalom. Yefareke. Selamat malam, selamat pulang. Bapak Yahweh memberkati.
Yeshua, ku datang bersujud dan menyembah di hadapan-Mu. Ku berserah penuh. Yeshua, ku puji segala perbuatan-Mu yang ajaib bagiku, bagi hidupku. Nama-Mu Yeshua yang telah selamatkanku. Kau berikan hidupmu disiksa bagiku. Nama-Mu Yeshua yang ubah hidupku, cara hidup lamaku menjadi baru. Yeshua, ku datang bersujud dan menyembah di hadapan-Mu. Ku berserah penuh. Yeshua, ku puji segala perbuatan-Mu yang ajaib bagiku, bagi hidupku. Nama-Mu Yeshua yang telah selamatkanku. Kau berikan hidupmu disiksa bagiku. Nama-Mu Yeshua yang ubah hidupku, cara hidup lamaku menjadi baru. Nama-Mu Yeshua yang telah selamatkanku, telah mati hidup lamaku, ku lahir baru. Ribuan tahun yang lalu, nama itu ada. Sebelum dunia dijadikan, nama itu sudah ada. Namun, nama itu seolah tenggelam. Namun dia tidak pernah tenggelam. Ehyeh, Asher Ehyeh. Aku ada yang aku ada. Dia ada untuk memberikan keselamatan. Dia ada untuk membawa kita kehidupan. Dia ada dari kekal sampai kekal. Dia Elohim Abraham, Yitzhak dan Yakov. Dia Elohim Israel. Dia juga
Elohim atas Indonesia. Dia Elohim yang memulihkan Israel. Dia Elohim yang memulihkan Indonesia. Diberkatilah Israel. Diberkatilah Indonesia. Di dalam kitab Yesaya pasal 43 ayat yang ke-11, di dalam bahasa Ibrani dikatakan, Anoki, Anoki, Yahweh, wa'ain mipal adai Mosia. Akulah Yahweh, dan tidak ada juru selamat selain aku. Namanya adalah jaminan keselamatan. Namanya yang membebaskan kita. Namanya yang membuat kita menjadi selamat. Namanya Yahweh, Elohim keselamatan kita. Haleluya.